Ya, hari ini adalah minggu ketiga dari bulan Desember 2023 yang sebentar lagi kita akan lewatin Bapak Ibu ya. Pernah nggak kepikir sebentar lagi 2023 akan terlalui dengan begitu saja? Apa yang kita telah tinggalkan? Ya, legacy apa, hal apa, ya, kenangan apa, ya, histori apa yang sudah kita ukir ya sepanjang tahun 2023 bersama Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya saya, tahun 2023 adalah tahun yang luar biasa ya, dimana untuk pertama kalinya saya memberanikan diri, melayakkan diri, dilayakin oleh Tuhan Bapak Ibu ya, untuk akhirnya menjadi pendeta ya, membuka gereja Glory Ministry Church tepatnya tanggal 12 Maret 2023. Wow, itu akan menjadi satu catatan bersejarah menurut saya. Ya, sepanjang hidup saya baru tahun ini saya akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar ya, ketika God's calling, ketika panggilan Tuhan ya. Tuhan memanggil, saya berusaha negotiate sama Tuhan, saya berusaha compromise sama Tuhan. Ya, pada akhirnya Tuhan bilang, "Come on Mike." Ya, saya selalu ingat satu statement yang ada di kepala saya sampai titik hari ini. Ya, dia bilang kepada saya gini, "Gak ada satu manusia pun yang layak di mataku, Mike. Gak ada satu pun, termasuk kamu, Mike. Jadi kalau kamu merasa gak layak, emang kamu gak layak. Tapi ketika saya melayakkan diri kamu, Mike, siapa yang bisa melawan?" Wow. Wow. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita ya memperoleh afirmasi dari Tuhan, kalau memang itu adalah jalannya Tuhan, kalau memang itu adalah petunjuknya Tuhan, kalau memang itu adalah panggilannya Tuhan, ya kita nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, saya ingat sekali perjalanan saya dipanggil untuk menjadi pendeta, saya bilang ke Tuhan, siapa yang mau jadi jemaat saya? Sesimpel gak usah jemaat Bapak Ibu, siapa yang mau melayani di gereja ini? Siapa? Ya, siapa yang mau melayani di gereja ini? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya ketika Tuhan melayakkan saya untuk memberanikan diri buka gereja ini, ya terkumpullah pelayan demi pelayan, ya mulai dari pemain keyboard, pemain drum, pemain gitar bass, ya gitar melodi, gitar akustik, lengkap. Ya, ditambah lagi kita punya WL yang luar biasa Bapak Ibu. Ditambah lagi kita juga punya singer-singer yang luar biasa. Ditambah lagi kita punya pelayan multimedia, pelayan usher, pelayan kameramen, ya, pelayan guru sekolah minggu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Wow. Jujur Bapak Ibu, itu tidak pernah terfikir bagaimana saya bisa membuat itu ada. Ya. Bahkan ada satu malam Bapak Ibu, saya melankolis banget Bapak Ibu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya baru benar-benar menyadari ketika ketidakmampuan saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saya merasa tidak berdaya, ketika saya merasa tidak mampu melakukan. Tetapi ketika saya berserah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukin segala indahnya, segala kasihnya, segala anugerahnya. Tuhan tunjukin kepada saya Bapak Ibu. Dan di malam itu ketika saya mengingat kembali semua cerita saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gak ada apapun yang bisa saya lakukan lagi Tuhan. You are really an awesome God. You are really the greatest God. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu, di malam itu Tuhan memberikan Rema satu judul
untuk saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan. Ya, beberapa bulan sebelumnya Bapak Ibu, ya, mungkin kalau Bapak Ibu mendengarkan ada ya heboh di mana statement dari seorang pendeta yang sangat terkenal yang mungkin semua orang Kristen di Indonesia tahu siapa beliau. Dan beliau menyampaikan kalau Yesus bukanlah Tuhan. Wow, ketika saya mendengarkan beliau, saya bilang sedih banget. Tuhan, kok kayak gini ya? Kok ada ya pendeta yang kayak gini? Kok ada ya seorang dosen atau seorang yang punya STT yang luar biasa, kok berbicara seperti ini? Wow, ya sedih sih, tapi ya sudah. Ya, begitulah luar biasanya Tuhan memberikan free will kepada kita semua Bapak Ibu. Hari ini kalau kita mau ikut Tuhan, come on. Tuhan akan bilang, yuk datang. Tapi kalau kamu mau memilih untuk tidak mengikut saya, gak apa-apa. Jadi pilihan untuk mengikuti Yesus adalah Tuhan, adalah pilihan kita sendiri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau memilih Yesus adalah Tuhan kita? Amin. Ya, saya membuka judul Yesus adalah Tuhan. Itu saya ambil dari perikop Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Boleh kita baca bareng-bareng Bapak Ibu? Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, dan kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Amin. Kalau kita membuka lagi Alkitab kita Bapak Ibu, adapun judul perikop dari Yohanes 13 adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, jadi ini adalah cerita sebelum Yesus disalib, mati, dan bangkit, dan naik ke surga Bapak Ibu. Ya, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, kalau dia adalah guru dan dia adalah Tuhan. Amin. Dan itu adalah fakta, ya, sejarah yang tercatat, ya, kalau Yesus menyatakan dia adalah Tuhan. Sekarang kita balikin ke diri kita. Kalau Yesus bilang dia adalah Tuhan, masihkah kita melawan? Masihkah kita punya opini lain? Kalau kita adalah anak Tuhan. Masihkah ya kita bersikeras menyatakan Yesus bukan Tuhan? Come on. Ya, ini adalah statement yang sangat jelas, clear. Ya, kalau Yesus menyatakan kalau dia adalah guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Tepat artinya 100% benar, gak ada salahnya Bapak Ibu. Amin. Ayolah. Mungkin kalau hari ini kita cuma dengar dari omongan orang, ya Pak, Yesus itu Tuhan. Siapa lo? Ya kan? Atau siapapun yang ngomong, pacar kita, istri kita, pasangan kita, teman kerja kita, teman main kita bilang Yesus adalah Tuhan. Ya, bisa saja kita masih nggak mempercayai hal itu. Ya, tetapi Alkitab kalau sudah mencatat statement Yesus adalah kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Amin. Gak perlu dilawan lagi.
Ya, karena itu adalah benar apa adanya. Ya, kita lanjutin pembahasan mengenai Yesus adalah Tuhan. Poin pertama adalah firman telah menjadi manusia. Ya, mari kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ini cukup panjang Bapak Ibu. Kenapa saya mau membahas ini? Karena saya tidak mau meninggalkan cerita, saya nggak mau terkesan cuma ngambil secuplik dari ayat itu terus kita menafsirkan, saya nggak mau. Tetapi saya mau kita baca dari awal sampai akhir sehingga kita mengerti dan memahami cuplikan dari ayat yang mau kita bahas hari ini Bapak Ibu. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 1. Perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Mau kita baca bareng-bareng? Yuk, 1, 2, 3. 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh Dia semua orang menjadi terang. 8. Ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya ia menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. 16. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, ini ayat, ini cerita siapa Bapak Ibu? Ya, ini cerita kalau Yohanes Pembaptis menyatakan akan lahir, akan tiba anak manusia yang diutus dari Tuhan, anak tunggal dari Tuhan. Ya, Alkitab mencatatkan Bapak Ibu. Ya, dari
cerita firman yang telah menjadi manusia. Firman itu sudah ada sejak sebelum bumi diciptakan oleh Allah. Ya, firman itu ada di dalam bumi ini dari sebelum ada dan sampai bumi ini diciptakan dan sampai sekarang. Ya, firman itu tetap ada. Tuhan kita ada, Bapak Ibu. Amin. Janganlah kita mengenyakan, menyepelekan, menyangsikan, meragukan kebenaran dari Tuhan kita, Bapak Ibu. Amin. Ayo. Inilah saatnya kita ya merimain lagi diri kita, Bapak Ibu. Ya, mengingatkan diri kita kalau di dunia ini ada loh Tuhan. Nyata. Ya, jelas. Kenapa kita harus pungkiri itu semua? Ya, saking Tuhan pengen memperjelas itu semua, Bapak Ibu. Tuhan utusin anaknya yang tunggal. Dia adalah Tuhan, dia adalah anak Bapak. Dia lahir di dunia ini yang bernama Yesus. Dan di bulan inilah beliau lahir. Harusnya dia itu bisa lahir enggak jadi anak seorang raja? Bisa enggak dia lahir sebagai anaknya orang paling super duper kaya di dunia? Bisa enggak dia lahir dari orang yang terhormatnya luar biasa dihormati oleh dunia? Bisa. Tapi bukan itu maunya Tuhan kita, Bapak Ibu. Bukan itu maunya Tuhan kita. Ya, Tuhan kita lahir di dunia ini ya lewat seorang bunda yang namanya Maria. Ya, Maria dengan suami yang bernama Yusuf pun bukan anak orang kaya. Bukan seorang raja. Ya, bukan seorang yang punya jabatan. Ya, bukan seorang yang kaya raya. Bahkan fakta mencatatkan Yesus lahirnya di kandang domba. Masih syukur kita lahir di rumah sakit. Masih syukur kita lahir di rumah dibantu oleh bidan. Bener gak? Yesus begitu luar biasanya, begitu low profile-nya, Yesus lahir di kandang domba. Apa yang Tuhan pengen sampaikan kepada kita hari ini? Yang saya dapatkan hari ini adalah Tuhan pengen kita tetap low profile. Either hari ini kita sudah sukses. Either hari ini kita sudah lulus S1. Ya, either hari ini kita sudah jadi orang yang luar biasa dalam dunia pekerjaan kita. Either hari ini kita sudah jadi manajer di sebuah perusahaan. Either hari ini kita punya motor, mobil, rumah dan sebagainya. Tuhan hari ini mengingatkan ke diri kita semua. Jadilah orang yang low profile. Berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Kasih dari Tuhan. We are nothing, we all nothing. Kita ini gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita lahir di dunia tanpa membawa baju sehelai pun. Dan kita akan mati, meninggalkan dunia ini, dikubur, kembali menjadi tanah Bapak Ibu. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa Bapak Ibu? Saya kadang bingung sama hidup kita semua Bapak Ibu. Apa yang kita bawa?
Toh juga semua kita tinggalin. Baju keren. Ya. Rumah keren. Mobil keren. Istri atau suami keren. Semuanya kita akan tinggalin Bapak Ibu. Apa yang kita tinggalin di dunia ini hanya menyisakan nama. Titik. Oh, Calvin yang ganteng itu ya. Ya ampun. Kenapa dia pergi dengan cepat ya? Ganteng loh Calvin. Orangnya baik lagi. Yang Calvin akan tinggalkan di dunia ini apa? Cuma ganteng? Baik? Sayang sama Tuhan? Atau apa? Atau mungkin seorang Yudas menjadi seorang Yudas Iskariot yang berkhianat? Yang berani menjual Yesus hanya dengan sejumlah uang kecil? Dan bahkan ketika dia menjual Yesus, dia gak tobat, dia gak insyaf, dia gak minta pengampunan dosa. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Selesai? No, bodoh. Stupid. Makanya saya selalu bilang ke kita semua, ya, ke teman-teman, ke siapapun yang ketemu saya Bapak Ibu. Kalau kita hari ini berdosa, ya karena memang kita sudah berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Segera kita minta ampun sama Tuhan. Segera kita bertobat. Segera kita jongkok, tunduk. Dan kita mohon pengampunan nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti mengampuni semua dosa kita. Di Alkitab mencatat tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Tuhan. Saya ulangin. Di Alkitab mencatat tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Tuhan. Kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Tuhan Allah kita. Titik. Sekalipun kita adalah pembunuh, Tuhan ampuni kau. Sekalipun kita hari ini adalah penjina, pendusta, korupsi. Ya, kalau orang-orang seperti ini mau datang ke Tuhan, ya, Alkitab mencatatkan Tuhan mengampuni dosa orang tersebut. Siapa yang banyak sekali cerita-cerita di Alkitab. Ya, seorang wanita Samaria, seorang pelacur, benar? Seorang pemungut cukai, seorang Saulus yang menganiaya pengikut Yesus. Diampuni enggak sama Tuhan? Diampuni enggak? Siapa yang enggak tahu cerita Saulus? Saya rasa kalau Tuhan mau berkehendak seharusnya tidak akan ada yang namanya Paulus dalam catatan Alkitab kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan pengen menunjukkan kasih-Nya, ya. Kalau seorang yang bangsat sekalipun, seorang yang jahat sekalipun, seorang yang susah diomongin, apa ya? Ya jahat yang udah extraordinary crime, ya, yang kriminalnya udah luar biasa, ya. Alkitab mencatatkan Tuhan mengampuni kehidupan Saulus. Saulus menerima pengampunan dari Tuhan dan bahkan dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan Paulus. Alkitab mencatatkan 2/3 dari kitab yang tertulis di Perjanjian Baru Bapak Ibu, itu 2/3-nya ditulis oleh seorang Paulus yang dulu adalah Saulus Bapak Ibu. Ya,
Itulah salah satu rema yang saya dapatkan ketika saya baca yang namanya Perjanjian Baru. Wow, sadis 2/3 dari total Alkitab yang tertulis di Perjanjian Baru itu ditulis oleh seorang yang jahatnya luar biasa, yang dulu bernama Saulus, dan seketika dia menerima Yesus bertobat, dia nerima luar biasa, dia menjadi saksinya Tuhan secara luar biasa yang bernama Paulus itu. Seorang Saulus aja diampuni oleh Tuhan, apalagi kita. Amin. Apalagi kita kan? Pernah gak kita menganiaya pengikut Yesus? Enggak. Pernah gak kita membunuh pengikut-pengikut Yesus? Enggak. Apalagi kita. Harusnya kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan sangat extraordinary, luar biasa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, firman ya telah menjadi manusia. Poin yang berikutnya. Kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Saya selalu sampaikan ke semua orang, ya. Ketika kita memulai, kalau kita mau memulai ya mengenal tentang Kristen, ketika ada teman-teman orang yang mau belajar ya tentang kekristenan, ya, saya selalu mengingatkan, mulailah dulu dengan menanamkan hidup orang tersebut dengan iman kepada Kristen. Iman kepada Yesus Tuhan kita. Iman. Apa itu iman Bapak Ibu? Di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Makanya saya selalu bilang ke kita semua, ngomong-ngomong emang kita pernah live ketemu Yesus? Pernah kita ngobrol face to face dengan Yesus? Pernah Yesus datang bareng sama kita shopping di mall? Pernah live bersama dengan Yesus makan di warteg atau makan di KFC atau makan di restoran manapun? Enggak. Tapi kita punya iman. Iman, kita yakin kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita, Yesus adalah Tuhan Allah kita yang kita percaya, dialah satu-satunya yang akan dan mampu menyelamatkan hidup kita. Amin. Ya, tanamkan dulu iman. Ya, gak usah yang lain dulu. Yakin gak Calvin sama Febri? Buktinya apa? Apakah dia sudah memberikan semua hartanya buat kamu, Vin? Atau saya balikin, seberapa yakin Feb sama Calvin kalau Calvin cinta banget sama kamu? Diem. Sekarang saya tanya ke pasangan yang lain lagi yang sudah pacaran berapa tahun? Kata, 4 tahun. Ribka, kamu yakin ketika di dalam kapal tersebut hanya ada satu yang boleh selamat? Menurut kamu, Kete akan membiarkan kamu selamat atau hanya Kete yang menyelamatkan dirinya? Tuh, seorang Ribka aja bilang gak tahu. Ribka, saya ingatkan, kalau kamu masih ragu, pikir baik-baik. Sebelum janur kuning berkibar, masih ada kesempatan kamu mencari seorang pria yang rela berkorban buat hidup kamu. Amin. Sama Febri. Rela gak dia mati buat kamu? Rela gak tur pacar kamu, biarkan dia hidup dan kamu mati seperti apa film Titanic, Rose dan siapa? Jack. Gila. Film Titanic yang hampir 3 jam dan sudah saya tonton mungkin lebih dari 5 kali dan tidak pernah ada bosannya.
Saya saking ingat itu cerita. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau misalnya itu antara ada istri saya dengan saya. Dan saya rela mati buat dia seperti Jack rela mati buat Rose. Kira-kira Pak rela? Yakin? Benar? Serius? Wow, kita give big applause for him. Carilah pria yang seperti beliau. Amin. Ribka, carilah pria yang seperti beliau. Yang rela berkorban, ya, yang rela melakukan apapun yang terbaik buat kalian, wahai para Hawa. Ya, dan bahkan kalau memang harus dan diharuskan, rela dia mati untuk menyelamatkan hidup kalian, sang Hawa. Amin. Ya, demikianlah juga seorang Yesus. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk nyelamatin siapa? Untuk nyelamatin dirinya sendiri? No. Yang rela mati di atas kayu salib untuk nyelamatin all of us. Kita semua. Tuhan mana yang serela ini? Kasih tahu saya, Bapak Ibu, di dunia punya banyak agama. Saya tanya, Tuhan mana yang rela berkorban buat hidup kita? Kasih tahu saya, Bapak Ibu. Ada? Ada enggak? Gak ada, cuma Tuhan Yesus. Saya pelajarin Bapak Ibu, saya dari keluarga Buddha. Ya, saya sekolah, kuliah fakultas hukum, saya harus belajar yang namanya hukum Islam Bapak Ibu. Saya pelajarin Nabi Muhammad. Ya, dan begitu saya mengagumi yang namanya Bali, sekilas saya belajar yang namanya agama Hindu. Tapi gak ada saya menemukan ada Tuhan yang rela mengutus yang namanya anaknya yang tunggal, ya, lahir di dunia, lahir di kandang domba, hidup selama 33 tahun, bersaksi, memberi mukjizat, menyembuhkan sana, menyembuhkan sini, bukan hanya menyembuhkan tetapi menghidupkan orang yang mati. Dan finally he died. Finally dia mati di atas kayu salib, disalib, tersiksa, menderita. Dan akhirnya mati. Belum selesai Bapak Ibu. Kalau semua orang mati ya. Pernah dalam sejarah kehidupan manusia ada orang yang udah mati bisa hidup lagi? Gak ada. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang yang mati Bapak Ibu. Belum selesai. 40 hari lamanya Bapak Ibu. Ya, Alkitab mencatatkan lebih dari 10 kali sejak Yesus bangkit, ya, Yesus bangkit dari kematiannya. Alkitab mencatatkan lebih dari 10 kali Yesus menampakkan dirinya. Saya ulangin, ya, Alkitab mencatatkan lebih dari 10 kali Yesus menampakkan dirinya. Kalau dia hidup setelah dia mati 40 hari lamanya. Ada manusia yang seperti itu? Belum selesai Bapak Ibu. Disaksikan oleh ratusan orang dia naik ke atas surga. Ada orang seperti Yesus?
Ada nggak Bapak Ibu? Gak ada. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke langit ke surga. Disaksikan. Ada nggak Tuhan yang seperti beliau? Gak ada. Titik. Kalau sudah seperti itu, apakah kita masih meragukan Yesus adalah Tuhan? Alkitab itu adalah sejarah. Sejarah adalah real. Apa adanya yang tercatat, itu namanya sejarah. Kalau fiksi, Superman, Batman, Wonder Woman, apalagi? Satria Baja Hitam, apalagi ya? Kok saya tiba-tiba lupa Marvels, Captain America, itu fiksi. Fiksi itu adalah hayalan, itu enggak nyata, itu enggak real, itu enggak tercatat di dalam buku sejarah kita. Oke? Tetapi Yesus tercatat di dalam sejarah kehidupan peradaban manusia. Ya, artinya ya, mujizat yang Yesus lakukan, ya, itu fakta. Yesus mati, itu fakta. Yesus bangkit di antara orang yang mati, ya, dia tunjukin, dia tampakin 40 hari lamanya, itu adalah fakta. Yesus naik, terangkat ke langit, ke surga, itu fakta. Apa kurang cukup buat kita semua untuk meyakini Yesus adalah Tuhan? Kurang apa lagi? Kasih tahu saya. Amin. That's enough. Ya, kita letakin aja kebenaran kepada iman kepada Yesus. Kita buka Romawi 10 ayat 4 sampai 15. Kembali lagi saya mengulang ayat dengan sangat panjang. Dari Roma 10 dari ayat 4 sampai 15. Kita buka yuk Roma 10 ayat 4 sampai 15. Dengan perikop kebenaran karena iman. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. 8. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia
jika tidak ada yang memberitakan. 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Tugas kita apa? Memberitakan. Gak harus pendeta Bapak Ibu. Gak harus pelayan gereja Bapak Ibu. Siapapun kita sebagai umat Kristen, tugas kita memberitakan tentang firman Tuhan. Amin. Apakah kita hari ini mau mengambil komitmen itu? Karena bagaimana orang bisa mengenal yang namanya Yesus adalah Tuhan kalau tidak dimulai dari kita yang sudah percaya dan kita yang sudah punya iman kepada Yesus. Amin. Saya mau kita baca ulang dari ayat 9 sampai 10. Boleh? Ya. Ini adalah bentuk iman. Yuk kita baca. Udah dapat ayatnya? Yuk kita baca yang kenceng ya. Cuma 2 ayat. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lanjut, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan segampang itu. Sesimpel itu. Semudah itu. Amin. Jangan kayak lagu. Kan ada kan? Tak segampang itu ku melupakan dirimu. Tak segampang itu kau. Saya lupa teksnya. Saya cuma tahu teks yang tadi doang. Ya kan? Hanya segampang mulut. Katakan mulut. Mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Selesai. Diselamatkan kita semua. Amin. Ya, ketika mulut kita percaya sama Tuhan, ya, itu akan memberi kepercayaan di dalam hati kita. Ya, kita percaya dan kita tahu dan kita percaya dalam hati kita kalau Allah yang telah membangkitkan Dia itu adalah Yesus, ya, yang mati di antara orang yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ada dua bagian tubuh yang sangat penting untuk membawa kita percaya sama Tuhan. Yang pertama adalah mulut. Saya ulangin ya, ada 2 hal yang terpenting di dalam diri kita ya, yang akan membawa kita menuju ke surga, yang akan mampu menyelamatkan kita cuma ada 2. Yang satu adalah mulut, yang kedua hati. Selesai. Itu namanya iman. Katakan hati. Katakan mulut. Katakan iman. Maka kita diselamatkan. Amin. Gampang gak? Gak susah ikut Kristen. Makanya populasi mencatat di Google ya, agama Kristen adalah agama dengan penganut terbesar urutan nomor 1 di dunia. Silakan Bapak Ibu cek di Google. Kalau nggak percaya. Ya, di Google mencatat agama dengan penganut terbanyak di dunia ini adalah Kristen.
Kadang saya pikir ya wajar, karena gampang kok. Yang penting kita mulut dan hati kita mengaku kalau Yesus adalah Tuhan, ya, maka kita sudah pasti diselamatkan. Gak usah susah-susah, gak usah susah-susah dulu deh yang lain. Kita memulai dari itu semua Bapak Ibu. Oke, jadi nanti Bapak Ibu keluar dari ruang ibadah ini, kalau ketemu orang, kita pakai mulut kita pakai hati kita untuk melayani dia, untuk memberitakan firman dengan mulut, dengan hati, sampai kita bisa membuat orang itu memakai mulutnya orang tersebut dan akhirnya menyentuh hati dia untuk mengakui kalau Yesus adalah Tuhan, maka orang yang kita sampaikan dia akan selamat. Amin. Itulah tugas kita. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukannya? Bersedia nggak kita melakukannya? Ayo janji dulu. Ayo kita bangun komitmen itu. Memberitakan firman Tuhan gak butuh di gereja. Gereja sudah ada tugasnya. Benar gak? Tugasnya siapa? Tugasnya gembala gerejanya. Benar gak? Tugasnya siapa? Tugasnya pelayan-pelayan gerejanya. Amin. Yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar itu adalah kita semua. Ketika hari Senin sampai hari Sabtu kita kerja, kita dagang, kita gojekin orang, kita apa sih namanya? Kita driver orang, ya, kita ngajar, ya, kita apa lagi? Macam-macam. Ya, disitulah ajangnya kita untuk memberitakan firman Tuhan. Sembari kita mengajar sebagai guru, sembari kita driving as Gojek, Shopee apa sih namanya? Shopee Jack ya apa? Grab. Ah iya saya lupa. Maklum. Ya kan? Segampang itu kalian bisa bersaksi di antara teman-teman kerja kalian setiap harinya. Ya, segampang itu kalian bisa memberitakan Injil ya di antara teman-teman kalian ketika kalian nongkrong nongki. Ya kan? Mau nggak kita ambil komitmen itu untuk kita memberitakan firman Tuhan? Ya, saya kalau dapat kesempatan itu setiap kalinya saya ketemu klien, mau apapun dia, mau agama apapun dia, mau setua atau semuda apapun orang tersebut, saya nggak peduli. Saya selalu memulai dengan begitu baiknya Tuhan kepada hidup saya. Saya bersaksi tentang kehidupan saya. Saya bersaksi semua cerita-cerita yang saya alami dari salah satunya misalnya 3 kali kematian saya, ya Tuhan selamatkan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Yang penting saya nggak peduli orang itu pada akhirnya bisa mampu menerima Yesus sebagai Tuhan atau enggak. Tetapi setidaknya mulut dan hati saya sudah lakukan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil. Itulah tugas kita di dunia ini. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Perjalanan masih panjang. Ini baru setengahnya. Ya, masih ada episode berikutnya. Jadi masih mau mendengarkan? Sudah bosan? Belum, gak ada jawab. Sudah bosankah Bapak Ibu? Belum. Seru gak? Seru. Ya, karena kalau cerita tentang Yesus, wah itu luar biasa. Kita masuk yang ketiga. Lihat teladannya Yesus. Titik. Banyak gak teladannya Yesus yang tercatat di dalam Alkitab? Coba Tinus, kira-kira Martinus bisa kasih satu contoh teladan Yesus yang Martinus ingat dalam diri Martinus? Apa? Suaranya lebih kencang Pak. Terserah. Teladannya Yesus yang kamu ingat di dalam Alkitab. Kasih, seperti apa?
Mengasihi sesama. Oke. Arthur, kira-kira teladan Yesus yang masih terngiang-ngiang di benak, di pikiran kamu apa? Wow, butuh waktu lama ya untuk mikir ya Bapak Ibu ya. Ibu, teladan Yesus apa yang kira-kira Ibu masih ingat dan Ibu lakukan setiap harinya? Salah satunya yang Ibu lakukan. Yes, terus? Ya, setipe, terus? Mengasihi dengan tulus hati. Banyak ya. Oke, Calvin satu aja apa? Tidak egois. Gak mikirin orang lain ya. Oh iya, selalu mikirin orang lain. Calvin mikirin orang lain enggak? Jangan cuma mikirin Febri dong. Kami di sini juga perlu difikirkan kan sama Calvin. Satu hal, berdoalah, berdoalah, karena Dia yang layak ditinggikan. Berdoalah selalu. Ya, next slide. Yesus berdoa setiap hari, setiap waktu. Next. Ya, Yesus tidak lupa dengan Bapa Dia yang di surga. Kalau Bapak Ibu masih ingat judul khotbah di minggu pertama saya. Masih ingat judulnya? Adakah aku di dalam hatimu? Ada enggak? Ada enggak di hatimu ada Tuhan Yesus? Ada enggak? Pagi bangun-bangun kita ngapain yuk? Ayo teman-teman, pagi pertama kali kita buka mata, apa yang kita lakukan? Saya tahu jawabannya. Cek handphone. Apakah Febri sudah menyapa saya pagi ini? Oh tentu tidak, karena dia juga masih bobo. Benar? Oh salah. Ya kan? Kalau Ripka sih pasti ngelihat Kete kapan jemput saya ini. Lupa kita sama Tuhan. Bener gak? Bener apa benar? Bener apa benar? Iya. Bangun pagi kita sering lupa sama Tuhan. Iya kan? Ayolah. Mulai hari ini kita kembali lagi. Mau gak kita ngambil komitmen setiap kita bangun pagi, pertama kali yang kita lakukan adalah berdoa. Mau? Mau gak? Kok gak kenceng ya ini? Mau makan gak habis ini? Kita mau makan bareng-bareng gak? Kalau makan kenceng ya. Yuk nanti habis dari gereja kita makan bareng-bareng yuk. Mau di mana? KFC, Warkit atau di mana? Di mana? Warkit. Calvin di mana? Di Pik. Oke. Nah, kenapa ketika kita bangun, nah kan masalahnya simple kan? Kalau masalah makanan aja, buru-buru kita respon, buru-buru kita lakukan. Buru-buru kita serbu kalau bisa kita, tapi kenapa kita nggak buru-buru untuk berdoa?
Why? Why? Ada apa denganmu? Ya kan? Ku tanya malam, dapatkah kau lihat perbedaan ada apa denganmu? Oh. Jangan lanjut. Ya kan? Ada apa dengan kamu, Vin? Ada apa dengan kamu, Febri? Ada apa dengan kamu, Tur, Ripka, macam-macam banyak nih kalau disebutkan. Ribuan orang yang nanti kita bisa sebutkan. Ada apa? Dan mengapa kita tidak mau memulai hidup kita mengikuti teladan Yesus yang luar biasa, yaitu berdoa pagi-pagi subuh. Doanya sama siapa? Sama Tuhan Bapa di surga. Yuk kita buka ayatnya. Markus 1 ayat 35. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, saya tunggu musiknya turun baru saya ngomongkan. Biar ada klimaksnya dikit gitu lah ya kan. Gung, mau gak setiap pagi bangun berdoa? Mau gak Arthur setiap pagi bangun berdoa? Mau gak Febri, Ripka, Ibu, Novi? Mau gak setiap bangun pagi gak usah nyari pasangan kita dulu, gak usah ngapa-ngapain dulu, gak usah baca WhatsApp, berdoa. Kenapa? Wanita itu adalah tiang doa dalam keluarga. Fondasi dalam keluarga. Kalau gak ada istri yang berdoa, kalau gak ada istri yang menjadi pilar dalam rumah tangga, ya, dalam hubungan kalian, rumah tangganya akan susah, akan pincang. Mau gak? Wahai seluruh kaum Hawa yang lagi nonton di online ini, mau gak memulai hidupnya kalian dengan berdoa? Mau gak kaum Hawa menjadi tiang doa di dalam keluarga? Amin. Ya, kalau kaum Hawa sudah mau bersedia berdoa, wahai kaum Adam, yang mana kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga, kita adalah kepala keluarga, kita adalah pria yang diciptakan oleh Tuhan, ya, untuk memimpin keluarga kecil kita, untuk memimpin dunia ini. Mau gak kita memulai kehidupan kita di pagi subuh dengan berdoa? Laki-lakinya letoy banget ya. Amin. Iya. Ya kan? Ingat loh, kita semua harus menjadi manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang hebat. Itu kita. Mau gak kita jadi manusia kuat? Mau gak kita jadi manusia yang taat sama Tuhan? Pertama kita bangun tidur, kita cari Tuhan kita. Amin. Masuk. Next, Lukas 6 ayat 12. Tuh, saya kasih tahu, Yesus tidak hanya berdoa pagi-pagi subuh. Saya sengaja buka 2 ayat. Ya, di Lukas 6 ayat 12, di situ berbunyi, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus, walaupun dia adalah Tuhan, ya, dia lahir di dunia ini sebagai manusia yang bernama Yesus. Dia juga memberi contoh, teladan, ya, kepribadian yang untuk ditunjukkan kepada kita semua sebagai manusia.
supaya kita mengikuti yang namanya teladan Yesus itu sendiri. Amin. Teladan apa lagi yang Yesus lakukan? Next. Yesus selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya ulangin lagi, teladan yang Yesus lakukan, yang saya hendak sampaikan adalah Yesus selalu bersyukur kepada Bapaknya yang di surga. Pertanyaan kepada kita semua hari lagi adalah, sudahkah kita bersyukur hari ini? Saya kasih kunci mukjizat, kunci keberhasilan, kunci dari berkat, kunci dari kita memperoleh mimpi-mimpi kita, kunci dari kita mendapatkan hasil, kunci dari kita memperoleh yang namanya sukses di dalam dunia ini adalah bersyukur kepada Allah. Saya kasih tahu, kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, jangan pernah harap berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, jangan pernah bermimpi untuk sukses. Ya, kalau kita tidak pernah untuk bersyukur kepada Tuhan Bapa kita yang di surga, ya, jangan pernah berharap berkat atau anugerah atau kasih-Nya dari Tuhan. Kenapa? Yesus aja memberi contoh, tersedia 5 roti dan 2 ikan, dan di situ dikerumunin oleh 5.000 kaum pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kalau Yesus tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak mampulah yang namanya 5 roti dan 2 ikan mampu mengenyangkan 5.000 pria dan wanita dan anak-anaknya, dan masih bersisa berapa bakul? 12 bakul. Next slide. Tercatat di Matius 14 ayat 19. Saya bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggadah ke langit dan mengucap berkat. Ya, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Bersyukur adalah kunci kita terima berkat. Bersyukur adalah kunci kita menerima segala kasih dari Tuhan. Bersyukur membuat hidup kita ya diberi anugerah yang cukup dari Tuhan. Bersyukur membuat kita disayang oleh Tuhan. Saya kasih tahu, Bapak, Ibu punya anak? Kalau anak Bapak Ibu selalu bilang, Bu makasih ya, Pak makasih ya. Tapi nanti boleh enggak Bu, nanti saya makan lagi KFC yuk minggu depan. Apa kata Bapak Ibu? Yuk pasti saya penuhin buat kamu nak. Benar? Pasti Bapak Ibu akan berusaha sebagaimana caranya. Bapak akan wujudin lagi memberi makan ke anak KFC tersebut di minggu depannya. Benar? Kalau ibu bapak kita aja mampu berusaha memenuhi kebutuhan kita, mau memberikan apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, apalagi Bapak kita yang di surga. Tidak mungkin Bapak kita yang di surga membiarkan kita terlantar, membiarkan kita menderita, membiarkan kita menjadi pengemis, membiarkan kita susah, sedih, dan sebagainya. Amin. Percaya, percayalah. Ya, makanya saya sangat senang sama lagu ini. Percayalah, hanya diriku
paling mengerti kegelisahan jiwamu, kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih, yakinlah hanya diriku paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih. Apa kata Tuhan? Percayalah. Itu lagu ya Bapak Ibu ya. Walaupun dinyanyikan oleh Titik DJ, walaupun dinyanyikan oleh yang namanya Liodra, buat saya ini lagunya Tuhan buat kita semua. Bahasa kalbu. Bukankah kita kekasihnya Tuhan? Amin. Kita ini kekasihnya Tuhan. Bahkan di lirik pertama yang begitu indah. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalir. Wah, nangis saya nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Saya kalau dengerin lagu ini saya kayak ngerasa Tuhan lagi bernyanyi buat saya lewat lirik demi lirik dari lagu ini Bapak Ibu. Siapalah saya Bapak Ibu yang sampai Tuhan ya menganggap saya adalah kekasihnya Dia. Sampai Tuhan mengerti sedetail hidup saya Bapak Ibu. Amin. Makanya saya selalu bilang bahasa kalbu bukan lagu sekuler buat saya. Bahasa kalbu bukan lagu pada umumnya. Tetapi saya begitu salut sama pencipta lagu bahasa kalbu ini. Sampai dia bisa merangkai kata demi kata. Yang mana saya mendapatkan kalau itu adalah kata yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ya, sampai endingnya ya Tuhan bilang ke saya, percayalah, titik. Amin. Ayo pulang, dengerin lagi lagu ini ya. Dengerin sendirian aja, gak usah bawa pasangan. Kita dengerin di headphone ketika kita lagi nyetir motor, bawa motor atau driving. Atau kita naik angkot atau apa, kita dengerin lagu ini. Serasa kayak Tuhan lagi berbicara, Tuhan mengungkapkan semua hal tentang maunya Dia kepada hidup kita. Ayo, dengerin aja kalau gak percaya. Dan bahkan ketika satu momen nanti kita melo Bapak Ibu, ya coba dengerin lagu ini. Kalau kita gak meneteskan air mata, saya traktir Bapak Ibu makan. Amin. Amin. Pada senyum-senyum semuanya. Makanya istri saya paling tahu, saya paling suka lagu ini. Ya, di momen bersejarah dalam kehidupan saya, ya, 2 kali saya menyanyikan lagu ini di momen bersejarah dalam hidup saya adalah pertama ketika saya melamar istri saya. Dan kedua ketika saya menikahin istri saya nyanyi lagi di atas panggung bersama Marcel Siaan di pernikahan saya Bapak Ibu. Amin. Poin yang keempat, Bapak Ibu jangan bosan, yang keempat terakhir. Masih bosan gak?
Sudah bosan atau belum? Lanjut? Yakin? Udah mau jam 12, saya tunggu aja, tunggu siap. Karena tadi saya sempat ngelihat ada yang menguap tuh. Hai. Hai Bapak yang di depan saya menguap tadi. Ini adalah ketegasan dari judul khotbah hari ini. Kalau Yesus adalah Tuhan. Katakan, Yesus adalah Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi katakan, 1, 2, 3. Kurang kencang, kencang sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Catat dalam hati kita, Yesus adalah Tuhan. Mari kita buka Yohanes 21 sampai 14. Panjang sekali. Oke? Mungkin lebih enak Bapak Ibu buka Alkitab. Ya, karena tulisannya rapat banget di slide saya. Oke, tapi nggak apa-apa. Mau kita baca bareng-bareng? Masih semangat? Mau baca? Mau baca yang kuat-kuat suaranya? Yakin? Oke, mari kita mulai dengan perikop. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. 3. Kata Simon Petrus kepadanya, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Itu Tuhan. 1. Yesus menyatakan diri dia sudah Tuhan. Dia adalah guru dan Tuhan. Poin yang keempat, fakta menyajikan ya manusia menyaksikan dan berseru kalau Yesus adalah Tuhan. Dan fakta tersaji sejarah mencatatkan 33 tahun lamanya Yesus hidup di dunia ini menunjukkan kalau dia adalah Tuhan. Dia mati bahkan
dia bangkit di antara orang mati, dia naik ke surga. Itu semuanya adalah fakta, bukti kalau Yesus adalah Tuhan. Udahlah. Tiada yang seperti Yesus yang mengasihiku. Ya, kalau kalian penasaran silakan dengar YouTube saya, tiada yang seperti Yesus. Gak ada. Carilah, apakah kalian bisa menemukan ada orang yang seperti, gak usah lebih, seorang yang sama seperti Yesus, tunjukin kepada saya, sampaikan kepada saya. Come on. Itulah iman saya kepada Tuhan. Itulah iman saya kepada Tuhan. Kalau ada, ya sampaikan, kasih tahu saya, WhatsApp saya, telepon saya. Ya, fakta yang saya dapatkan, fakta yang saya pelajari, fakta yang saya peroleh, semuanya tidak ada yang mampu menyerupai, menyamai yang namanya Yesus Tuhan kita. Hari ini Bapak Ibu, saya mempertegas kepada kita semua hari ini. Ya, saya nggak peduli dunia berkata apa, ya orang mau berkata apa, orang mau bikin teori apa, sepintar apa itu orang, sekeren apa itu orang, saya tetap akan berani berdiri di atas mimbar, berdiri di depannya dia. Saya bilang, Yesus adalah Tuhan. Titik. Gak ada koma. Titik. Amin. Ayolah. Hari ini Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan Tuhan meletakkan judul ini buat kita semua. Bukan suatu kebetulan Tuhan berbicara kepada saya untuk berani menyampaikan hal ini. Bapak Ibu, ketika saya menulis pesan Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Saya kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama Kete. Benar? Di kantor saya bilang, Kete, saya nggak tahu apa yang mau saya ngomongin. Pokoknya Yesus kasih saya judul, Yesus adalah Tuhan. Di kertas itu tertulis masih kosong. Benar Kete? Pak Kete adalah saksi nyata ya yang tahu di mana ketika minggu depan, minggu ini nanti saya akan berkhotbah. Saya cuma bilang, saya cuma nulis di kertas itu, Yesus adalah Tuhan. Saya awalnya juga gak tahu apa yang mau saya bahas. Tapi ketika saya memulai dengan memegang pulpen, ya, dan saya berserah tangan saya kepada Tuhan. Saya serahkan hikmatnya kepada Tuhan, saya serahkan kemampuan saya kepada Tuhan. Kete adalah saksi hidupnya, saya berhasil membuat 2 lembar slide ini. Saya serahkan ke orang saya, ke staf saya untuk bikin slide PPT ini Bapak Ibu. Benar Pak Kete? Apakah yang saya sampaikan bohong atau benar? Fakta. Tuhan cuma letakin judul khotbah, Yesus adalah Tuhan. Serius, saya nggak tahu apa yang mau saya bahas. Yesus, semua dunia juga secara omongan juga tahu Yesus adalah Tuhan. Apalagi yang kamu mau cerita, Mike, bosen dan bosen. Benar nggak? Tapi pertanyaan saya kepada kita semua hari ini Bapak Ibu, bosen nggak kita nerima fakta dan khotbah Yesus adalah Tuhan? Enggak. Saya nggak tahu, Pak, Bu, saya cuma megang slide yang sama seperti apa yang saya paparkan di depan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, saya berdoa, biarkanlah Roh Kudus yang makai otak saya, mulut saya, hati saya, lidah, bibir saya untuk bisa sampaikan itu semua. Apa yang saya sampaikan di luar itu gak ada bahan di handphone saya Bapak Ibu. Itu semuanya datang dari hikmat Tuhan ketika saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya buka handphone itu untuk mempermudah saya untuk baca lebih dekat daripada saya baca itu kan jauh Pak Bu. Maklum usia gak bohong Bapak Ibu. Atau udah mulai kalah lawan berondong-berondong yang ada di sini Bapak Ibu. Ya kan Pak, bener ya, mata kita udah kalah gitu. Makanya saya
Bapak Ibu sempat lihat saya juga buka Alkitab karena saya nggak mampu ngebaca yang rapat-rapat kan, makanya saya baca dari handphone saya. Tapi di luar dari slide ini Bapak Ibu, itu adalah ceritanya Tuhan. Tuhan yang berbicara lewat hikmat yang Tuhan berikan di otak saya Bapak Ibu. Untuk saya bisa mengilustrasikan apa yang Tuhan inginkan kita pelajarin, kita ketahuin, dan kita yakinin dalam hidup kita. Dan habis itu kita sampaikan kepada dunia ini. Kenapa? Dunia sudah parah. Dunia sudah kacau. Ya, saya bisa sampaikan dunia udah kacau balau Bapak Ibu. Ya, kita ini adalah prajuritnya Tuhan Yesus. Kan ada judul kan lagu anak-anak, Laskar Kristus. Apa saya lupa? Tolong WL bantunya saya. Ayo singer ke depan udah boleh siap-siap. Singer, pemusik semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Siap, gerak. saya laskar Kristus. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Saya laskar Kristus. Dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Kita kembali lagi ke masa kita kecil ya. Saya cuma ingat tadi sebagian aja. Janaya saya nggak disiapin kan? Nggak ada kan tadi latihan kan? Nah saya bilang kalau kita berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya luar biasa. Tiba-tiba saya pasah, saya tiba-tiba ingat aja. Kenapa saya tahu lagu ini Bapak Ibu? Karena anak saya juga nggak sengaja ngedengerin itu di YouTube Bapak Ibu. Ya kan anak saya muterin lagu ini jadi saya ingat lagu ini. Wow Bapak Ibu kita ini ya punya tugas berat yaitu jadi pemberita firman Tuhan. Ya dunia boleh kacau, dunia boleh perang, ya dunia boleh amburadul, dunia boleh gelap, tapi kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Di Alkitab menjelaskan kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah terang. Amin. Kalau misalnya ada yang mau perang, kalau bisa kita damaikan, kita damaikan. Ya, tidak perlu nambah bumbu garam, tidak perlu nambah bumbu dapur untuk menyegarkan peperangan ini. Demikian itu terjadi di rumah tangga, suami istri, ya. Kalau istri lagi ngoceh karena capek ngurus rumah tangga dan anak, kita sebagai suami diam aja. Ya kan. Demikian juga kalau misalnya ibu-ibu, please kalau bapak yang lagi pulang kerja capek, ya wis jangan dimarah-marahin gitu loh ya kan. Coba disayang-sayang dan dibelai-belai. Amin. Demikian juga pacar, wahai yang lagi pacaran semuanya. Ya, wahai pacar. Ya, kalau pacarnya lagi capek, ya jangan dipaksa jemput gitu loh. Amin. Udah punya pacar, Pak? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya kan? Kita jadilah orang yang damai. Ya kan? Ya kan? Beritalah firman Tuhan, jangan lupa beritakan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan, jadi orang yang damai. Amin. Karena
Damai Natal akan segera kita rasakan. Benar? Gak lama lagi kok. Minggu depan. Ya, karena tim panitia Natal lagi heboh-hebohnya di grup WhatsApp. Ya kan? Lagi mempersiapkan lagunya apa ini. Ya kan? Terus lagi mempersiapkan, oh iya kado. Tukar kado tuh, dengerin tuh. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian saya umumkan ya, boleh ya. Bapak WL ya. Natal Oke, Natal, Glory. Oke, tuh saya harus koordinasi sama ini ketua panitia Natalnya ini. Oke, sekaligus sebelum saya menutup khotbah hari ini Bapak Ibu, ya, Glory Ministry Church tidak pernah akan mempercepat Natalnya. Ya, mungkin ada gereja karismatik yang lainnya sudah merayakan Natal di awal Desember. Salah? Enggak salah. Ya kan? Terserah manusia, ya kan? Tetapi Glory Ministry Church, ya, kami punya komitmen, kami baru akan merayakan Natal pada tanggal berapa, teman-teman? 25. Iya. 25 Desember 2023 kami akan merayakan Natal tersebut Bapak Ibu. Tepatnya ibadah Natal kita akan dilakukan hanya satu sesi hari Senin jam 10 pagi. Bapak Ibu yang mau bergabung dengan Natal kami, ya, kami mohon untuk bawa kado, ya, kado minimal berharga Rp20.000. Maksimum gak ada lah ya. Maksimum adalah kerelaan kita memberi. Lebih baik kita memberi lebih mahal harga kita. Ingat, bukan manusia yang menilai kado kita, tetapi Tuhan yang menilai kado kita ya. Nanti kita akan ada acara tukar kado. Berarti ada aturan gak yang gak bawa kado gak dapat tukaran kado dong? Bener ya? Ini benar ya Ron ya? Oke, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Buat teman-teman yang tidak bawa kado, mohon maaf lahir dan batin. Berarti tidak bisa lakukan tukar kado. Tetapi kami berharap, kami menghimbau kepada kita semua yang berpartisipasi, bawalah kado. Gak mahal kok, kata Agung Hagai cukup minimum Rp20.000. Oh ya, terus satu lagi ada syaratnya, tidak berbentuk, apa itu? Bukan. Unisex ya, jangan kadonya hanya buat cewek atau kadonya hanya buat cowok misalnya. Karena misalnya kalau ibu ngasih saya pita, nanti saya dapat kadonya ibu pita. Saya mau pitain di mana rambut saya gitu loh. Iya kan, bener kan? Jadi yang unisex ya, jadi kadonya bisa dinikmatin baik oleh kaum pria maupun oleh kaum wanita. Jangan gara-gara saya nerima pita dari ibu nanti saya jadi gimana gitu, ya kan? Amin. Ya, di ending slide-nya belum selesai, kesimpulan seperti biasa. Nah, slide-nya mana nih? Ini keasikan ngomong Natal dilewatin itu. Nah, oke, kesimpulan. Cakep juga ya gambarnya ya. Halaman terakhir Pak. Multimedia ngebet dapat kado Natal makanya. Halaman terakhir Pak Multimedia. Grogi dia. Gak apa-apa, kita bacain aja karena dia grogi. Bisa? Ya terus. Ya sebelum itu. Ya bukain. Yuk. Ada yang mau foto? Ganteng banget ya. Ganteng banget fotonya. Oke, kita baca bareng-bareng. Yesus adalah
Tuhan. 1. Firman yang telah menjadi manusia. 2. Kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. 3. Yesus adalah teladan kita. 4. Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya rasa kita nggak bisa memungkiri lagi kalau Yesus adalah Tuhan. Yuk, kita berdoa. Mari kita berdoa.